pakar hukum fenomena yang terjadi di khususnya masyarakat pada umumnya ya. Kalau perzinahan ini kan sekilas menarik. Kenapa menarik? Karena itu hanya antara usia yang rata-rata ya, usia 20-an sampai 40-an yang lazim ya. Tapi setelah itu kan usia kita tua, akan berpikir kemana pasca meninggal. Maka itulah menjadi bahan perenungan kita. Jadi kalau misalnya ada yang mengambil itu sebagai bahan yang asik, itu jelas salah, itu keliru. Tapi sejauh ini masyarakat justru terutama para pelaku-pelakunya, ada juga dari kalangan selebriti, ini malah kayak semacam-macam ini sebuah gaya hidup bang. Artinya seperti apa sih bang di mata hukum sendiri gaya hidup seperti ini? Memang ya kalau kita bicara tentang gaya hidup, memang ada sekilas seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi ke masa depan, contohnya sudah usia 50, masa saya kan 50, 49 lah, 49. Waduh, apalagi pada saat kita sakit ya, waduh saya mau kemana nih? Apakah saya ke kiri atau kanan? Ke surga atau ke neraka kan gitu. Jadi itulah bahan perenungan kita. Tetapi antara usia 20 sampai 40 ya atau 50 mungkin masih suka dengan hal yang menantang. Tapi saya ingatkan tadi secara agama, secara moralitas, secara adat juga itu sangat dilarang. Dampaknya sendiri terutama bang, seperti apa sih bang dampak hukumnya sendiri? Dampak hukumnya bisa dilihat dari pasal 411 KUH pidana bahwa perzinahan itu tidak baik. Jadi kalau misalnya ada seseorang misalnya senang berzina, poya-poya, itu hanya sementara saja. Sedangkan setelah itu usia akan tua. Kita renungkan kemana kita pergi. Tapi kalau untuk bicara pasal sendiri, kalau untuk perselingkuhan itu pasal berapa sih bang? Kalau pasalnya pasal 411, pasal 284 gitu ya, 281 dan pasal 79 masalahnya. Itu dengan ancaman hukumannya sendiri berapa tahun penjara Pak kalau kasus perselingkuhan? Ancamannya sih nggak terlalu lama, itu hanya beberapa bulan saja, sehingga itu tidak membuat orang cerah. Tapi walaupun demikian hanya diatur beberapa bulan bukan berarti boleh dilakukan, bukan karena beratnya atau ringannya hukuman, tetapi adalah soal tidak baik gitu. Bang, dalam perzinahan kan untuk membuktikannya kan harus ada saksi bang ya, dan saksi lah katakan, kalau misalkan itu tidak terbukti gimana bang, masih semacam dugaan bang, harus bukti seperti apa? Karena sudah kuat. Soal terbukti kan soal pengakuan aja. Tapi walaupun tidak terbukti di sini, di sana terbukti di akhirat. Karena Tuhan kita kan maha melihat ya dengan malaikat-malaikatnya. Kalau di sini, nggak ada bukti, nggak bisa gitu. Tapi kan apapun yang kita lakukan, kita percayai itu dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh malaikat gitu loh. Jadi seperti apapun perbuatanmu itu dilihat gitu. Dilihat oleh Maha Kuasa gitu, atau oleh Elohim gitu dilihat. Bang, artinya selama itukah hukum Indonesia ini tentang perselingkuhan bang, sehingga banyak sekali artis-artis khususnya bang ya banyak melakukan perselingkuhan juga perzinahan yang mengakibatkan perceraian bang? Ya itu dia. Ada itu kelaziman di dalam artis misalnya atau di usia-usia muda ya, bahwa selingkuh itu sering dilakoni atau dipraktekkan itu. Akibatnya menikah cerai gitu. Tetapi pada akhirnya menyesal juga. Saya sudah mewawancarai orang yang sudah berusia 45 kalau perempuan, kalau laki-laki 50.
yang di masa mudanya rajin berselingkuh, tukar-tukar atau ganti-ganti suami, akhirnya menyesal juga. Nah, tapi maksudnya banyak melaporkan jadi korban itu jadinya akhirnya jadi tersangka. Nah itu maksudnya gimana? Korban perselingkuhan. Karena kan istrinya mengadu tapi salah jalan, akhirnya jadi tersangka karena menyebarkan melalui medsos lebih dahulu tanpa melalui kebenaran lapor dulu kayak gitu. Ya memang pembuktiannya sulit. Karena kalau orang berselingkuh di kamar kan, sedangkan pembuktian kan harus masuk alat kelamin itu ke dalam alat kelamin wanita. Bagaimana bisa kita lihat kan gitu. Nah kalau orang di hotel saja atau di penginapan saja kan belum tentu katanya. Tapi kalau saya bilang terbukti apa tidak menurut Iu, tapi Tuhan kita melihat. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Jadi lebih tanggung jawab kepada Tuhan. Bukan soal pembuktian. Apa yang kau lakukan, Tuhan melihat. Tapi akhirnya para korban jadi tersangka melalui undang-undang ITE, penyemaran nama baik gitu. Padahal dia ini ingin mensuarakan begitu, mengungkap bahwa ada perselingkuhan di keluarga dia. Ya memang begitu. Kalau misalnya istrinya atau suaminya misalnya selingkuh, tapi dia bisa tidak buktikan atau tidak bisa dibuktikan, itu bisa dituntut dia jadi pencemaran nama baik. Tapi berarti tidak melakukan. Makanya saya bilang tadi, karena ini dilakukannya di kamar dalam suasana yang umum ya, udahlah berhentilah. Atau juga usia itu hanya 30 tahun, spesifikasinya hanya 10-20 tahun gitu. Jadi udahlah udah kita wawancarai kok usia 60, 70, 80 yang berselingkuh menyesal. Bang, tapi umumnya para pelaku yang selingkuh ini faktornya apa sih Bang kira-kira, maksudnya Ya, alasan dia itu untuk faktornya berselingkuh itu? uang pertama, karena kebutuhan uang. Jadi misalnya seseorang berselingkuh karena faktor uang ya, oh ini cowok ini nih anggota dewan nih, atau misalnya pekerjaannya ini nih, atau ahli teknologi nih, atau pengusaha. Nah, udah tahu dia berkeluarga, tapi didekatin juga sama cewek. Bahkan mau tuh cewek itu dinikahi secara sirih. Itu kan salah. Dan ada juga orang yang menikahkan begitu, udah tahu ini punya istri, dinikahkan di hotel. Jadi ada juga yang menikahkan begitu. Nah, maka menurut saya itu orang menikah itu atau menikah dengan siri itu faktornya uang. Yang kedua faktornya karena kecantikan atau ketampanan. Yang ketiga yaitu karena faktor lain-lain, atau suka atau karena gimana gitu loh. Oke. Ada saran nggak Bang buat para Pelaku korban lah bukan jadi Apakah undang-undang perzinahan mesti diperketat atau gimana mungkin Bang? misalnya dari segi hukum Bang. Misalnya dia tahu salah satu suami atau istrinya selingkuh, ada tahapannya nggak boleh upload ke media sosial dulu, lebih baik ke kantor polisi untuk membuktikan sanksinya. Bagaimana ya? Maka lebih bagus menutupi auratnya. Jadi jangan terlalu pamer-pamer gitu loh, dadanya, tangannya gitu loh, jangan terlalu pamer gitu ya. Terus mawas diri. Kalau yang pria misalnya berpakaian rapi, yang wanita juga berpakaian rapi, tidak dipamer-pamer begitu supaya tidak menggoda kan begitu ya. Nah yang ketiga tawakallah bahwa itu hanya sementara saja gitu. Jadi tidak akan terjadi perselingkuhan yang luar biasa seperti itu. Oke. Bang, ketika ada pengakuan dari yang bersangkutan si Pria. ataupun wanita, apakah itu masuk delik nggak sih Bang? Kalau dia mengakui, tergantung pengakuannya itu, apakah itu pengakuan karena benar dia lakukan atau tidak benar. Tapi
menurut saya bukan soal pengakuan. Apapun yang kamu lakukan, Tuhan melihat atau Elohim melihat. Itu dulu. Jadi bisa saja misalnya kita melakukannya tidak dilihat orang, tapi kan Tuhan lihat. Nah, oleh karena itu apapun yang kita lakukan, anggaplah itu dilihat oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu tidak pantas untuk kita lakukan itu. Kalau pengakuannya iya, deliknya sendiri seperti apa atau hukumnya sendiri seperti apa sih bang? Aturan Yang main. jelas perselingkuhan itu delik pengaduan. Delik pengaduan ya. Tanpa pasangannya mengadu, pemerintah atau aparatur pemerintah diam saja. Tetapi apapun namanya itu, apakah itu delik aduan, apakah tidak, delik biasa gitu, tetap saja itu dosa. Tidak harmonis melakukan itu. Oke. Yang kedua juga mengibatkan pemborosan keuangan gitu loh. Karena kan kalau wanita mau diselingkuhi kan tentunya kan tarifnya kan sama harga-harganya kan beda gitu loh. Tidak seperti istri yang di rumah gitu loh. Jadi itu merongrong kantong dan sebagainya. Jadi merusak mata Kantong. pencaharian juga gitu loh. Jadi oleh karena itu apapun alasannya itu ya cukupkanlah yang di rumah gitu. Seperti misalnya anggota ada nih kemarin nih anggota MPR staf khusus yang juga di BUMN. Untuk apa sih dilakukannya di hotel loh, ada pernikahannya di hotel benar. Tapi begitu terjadi ada kehamilan ditinggal gitu loh. Nah si wanitanya juga bilang aku juga baru pertama kali melakukan, katanya di kantor kan gitu. Jadi tidak bagus gitu loh. Ada di kantor begitu. Kebetulan pas kemarin sore. Dan si perempuannya bukan ini seperti artis gitu. Nah, tapi kan tidak baik. Tapi menyesal bang. Pada akhirnya menyesal. Nah bang, untuk melindungi para wanita khususnya, undang-undang apa sih yang harus ada revisinya menyangkut permasalahan ini? Sebenarnya sekeras apapun undang-undangnya tidak merubah watak manusia, tapi adalah watak manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh keadaan, oleh peserta didik gitu loh. Jadi yang bisa merubah itu bukan undang-undang, tapi diri sendiri. Oke.